Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanul Hakim dari absen 21 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Yang pertama, pengertian revolusi hijau. Revolusi hijau itu adalah transformasi pertanian yang terjadi melalui penerapan teknologi modern seperti varietas tanaman unggul, pupuk, dan teknik irigasi. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, tujuannya adalah mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kelaparan. Lalu yang kedua ada tujuan utama. Tujuan utama dari revolusi hijau ini adalah meningkatkan produksi pertanian dan produktivitas tanaman melalui penerapan teknologi modern. Hal ini bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan, mengurangi kelaparan, dan memenuhi kebutuhan populasi yang terus berkembang. Revolusi hijau juga mencakup upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan meningkatkan efisiensi dalam pertanian. Lalu ada 4 revolusi hijau. Yang pertama, revolusi hijau pertama yaitu di tahun 1940 sampai 1960. Dimulai di Meksiko, fokus pada peningkatan produksi gandum dan padi melalui penggunaan varietas unggul, pupuk, dan irigasi. Lalu revolusi hijau yang kedua pada tahun 1960 sampai 1980. Menyebarnya konsep revolusi hijau ke Asia Selatan dan Tenggara dengan penekanan pada pengembangan varietas padi yang lebih produktif dan teknologi pertanian intensif. Lalu revolusi hijau yang ketiga pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Terjadi di berbagai negara berkembang, mencakup pengembangan varietas tanaman lainnya dan peningkatan efisiensi produksi pertanian. Lalu yang terakhir, revolusi hijau yang keempat itu dari tahun 2000 sampai saat ini, melibatkan inovasi teknologi pertanian yang lebih canggih seperti bioteknologi, precision farming, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Lalu ada dampak positifnya dari revolusi hijau. Yang pertama, peningkatan produksi pangan, meningkatkan produksi tanaman pangan utama seperti gandum, padi, dan jagung. Lalu yang kedua, ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan suatu negara. Yang ketiga, peningkatan pendapatan petani. Melalui peningkatan produktivitas ini, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka, membantu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Lalu yang selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lebih banyak pangan. Revolusi hijau dan menyumbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses lebih baik terhadap sumber daya pangan. Lalu peningkatan teknologi pertanian, mendorong pengembangan dan adopsi teknologi pertanian modern seperti varietas tanaman unggul dan praktik pertanian dan lebih efisien. Lalu yang dampak negatifnya yaitu degradasi lingkungan, ketergantungan pada input pertanian, lalu ketidaksetaraan sosial, lalu kerugian keragam hayati, dan juga masalah kesehatan. Dan segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.